Aku sudah melewati begitu banyak kata rindu. Entah aku mendapatkannya dari orang lain, memberikannya begitu saja, atau kata rindu yang menyelinap ke dalam bunga tidur. Tapi dengan semua rindu yang pernah aku miliki dan kemudian pergi, aku tetap tidak tahu makna utuh dari kata tersebut. Ada yang mengatakan rindu adalah ketika kita berpisah dari seseorang. Lalu, perpisahan itu dibumbui dengan waktu. Entah sebentar atau sudah terlalu lama, entah itu 1 menit, atau bahkan lebih cepat dari berpalingnya punggung saat berpisah. Rindu adalah hal yang muncul di saat itu. Ada juga yang mengatakan rindu adalah perasan dari sebuah perasaan tak mau kehilangan. Saat dua pasang kaki saling berjalan, berdampingan, dan tak pernah tersandung, rindu hadir sebagai irama langkah yang menyatukan keduanya. Dari banyaknya makna rindu yang aku punya, tak ada satupun yang bulat sempurna. Selalu ada bagian bola yang cekung, bahkan mungkin terlihat berlubang. Rindu itu tak sempurna, dan bukan rindu itu yang aku inginkan. Sampai akhirnya, aku bertemu dengan seseorang di persimpangan jalan. Matanya teduh seperti payung yang paling nyaman, dengan rambut yang cukup lebat, dan baju yang terlampau putih. Ia menjelaskan rindu kepadaku. Ia mengatakan, rindu adalah kata yang bisa melipat jarak, juga waktu. Tak peduli berapa panjang jarak yang menjadi pemisah, tak peduli betapa banyak waktu yang dibutuhkan. Bahkan rindu, tak peduli apakah pernah bertemu atau tidak. Rindu adalah perekat yang paling kuat. Aku duduk di samping kanannya di sebuah bangku yang muat untuk 5 orang. Ia membuka botol minuman, mengepul dari dalamnya uap-uap hangat yang menabrak lembut wajahnya. Setelah 3 kali meneguk, ia kembali melanjutkan. Ia kembali menjelaskan. Aku tahu kamu akan bertanya kenapa rindu tidak harus bertemu. Bukankah itu janggal? Bukankah itu tidak ada? Dengan pandangan yang lurus ke depan, ia mengatakan, kalau rindu harus bermasalah dengan jarak, lalu kenapa ada orang yang mau berdoa untuk kebaikannya di kehidupan setelah kematian? Aku ikut memandang ke depan. Suara dari teriakan kereta api melambung tinggi dari kejauhan, membawa bersamanya aroma roti yang entah datang dari mana. Udara sore itu lebih hangat dari air yang tenang di botol genggamannya. Ia lalu melanjutkan, kalau rindu harus berurusan dengan waktu, lalu kenapa banyak dari kita yang mau menukarkan waktunya untuk bersabar kepada sebuah janji? Aku menoleh sedikit kepadanya lalu berkata, tidak banyak dari kita yang mau menukarkan waktunya. Aku tersenyum, dan ia tersenyum lebih lebar. Ia melanjutkan, padahal ingatan tentang janji tersebut sudah hilang sejak kali pertama udara masuk ke dalam paru-paru. Kali pertama ia ingat janji tersebut setelah ia membaca buku panduan hidup yang tersusun dari 600-an halaman. Janji itu termuat di dalamnya. Juga termasuk janji-janji lain yang tak pernah kalah dari janji manusia. Aku menengok ke atas, ke dalam gumpalan kapas raksasa yang terbang menjulang tinggi, menjadi payung untuk banyak orang. Jujur saja, aku tidak sepenuhnya mengerti tentang penjelasan ini. Mungkin saja aku yang bodoh, dan itu sudah pasti. Tapi mungkin saja nanti aku akan mengerti. Entah kapan itu. Setelah menunggu kembali air dari bibir botol, ia melanjutkan. Kalau saja rindu harus dibuka dengan pertemuan, lalu kenapa
Aku tetap merindukan pertemuan dengan seseorang yang aku kenal hanya lewat cerita juga buku. Aku merindukan saat duduk bersamanya di sebuah telaga yang lebarnya entah berapa. Aku rindu untuk menjadikan itu sebuah kenangan. Saat dimana ia menyerahkan air dari telaga, mempersilahkan aku untuk meminum darinya, menunggu tenang dalam sebuah pertemuan. Sebagaimana janjinya, orang yang meminum air dari telaga tersebut, tenggorokannya tak pernah merasa kering lagi. Dahaganya hilang dari kosakata yang pernah ia miliki. Memang benar, aku belum pernah bertemu dengannya, tapi aku rindu bercengkrama di tepi telaga. Aku ingin bercerita tentang banyak hal, tentang kucing bermata biru atau bahkan hal-hal yang lebih sederhana daripada itu. Kali ini, ia menoleh kepadaku dan mengulangi pertanyaan. Kalau rindu harus bertemu terlebih dahulu, lalu bagaimana kamu menjelaskan adegan di telaga tersebut? Aku tak bisa menjawab, karena yang sebenarnya terjadi adalah aku juga merindukan hal tersebut. Di bawah pohon paling rindang, di tepi telaga paling damai, aku ingin melepas rindu yang sudah tertampung sejak lama. Kini diam datang mengelilingi pembicaraan kami. Ada sunyi yang menenangkan. Setelah 2 kali teriakan kereta, aku berpamitan untuk bangkit dari tempat duduk. Sesaat sebelum aku mengucap salam, ia mengatakan, "Kalau nanti kamu bertemu dengannya lebih dulu, maka sampaikan rinduku yang sederhana ini. Tapi, kalau nanti aku bertemu dengannya lebih dulu, aku akan menceritakan tentang kamu, memperkenalkan kamu agar ia segera mencarimu, memberimu air dari telaga dan membawamu duduk bersama yang lain." Aku tersenyum lebih lebar dari sebelumnya, mengucap salam, lalu melangkah bersama makna rindu yang aku dapatkan. Tak peduli seberapa jauh jarak yang harus aku tempuh untuk makna ini. Tak peduli betapa banyak waktu yang harus aku keluarkan untuk keadaan itu. Aku ingin hidup bersama rindu yang aku dapatkan, menjadikannya sebuah adegan yang paling manis, dan membiarkannya tetap seperti itu. Kamu punya makna apa untuk mengartikan kata rindu?